Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, berjumpa lagi bersama saya Samboyo RTV. Sahabat yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga malam ini sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Oke para sahabat, dukung terus channel Samboyo RTV, semoga kedepannya lebih berkembang lagi. Para sahabat yang selalu dimuliakan oleh Allah, marilah kita dengarkan bersama-sama penyampaian dari Habib Nobel Al-Atos yang diselenggarakan di Masjid Al-Istiqomah Desa Gerba. Mari para sahabat kita dengarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minan niyyati waj'al alaniyati salihah. Amma Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidzah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustaz, para kiai, para hajiman, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus DKM Masjid Al-Istiqomah, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib kali ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memakmurkan waktu dari maghrib sampai isya dengan ibadah. Karena dikatakan siapa orang hidupnya ingin diberkahi oleh Allah, maka makmurkanlah waktu antara maghrib sampai isya dengan ibadah. Maka siapapun di antara kita yang memakmurkan waktu dari maghrib sampai isya dengan ibadah, maka semua kehidupannya di dunia ini akan diberikan berkah oleh Allah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Orang yang makin soleh, orang yang makin solehah, makin taat sama Allah, makin takut sama Allah, tidak berperilaku zalim sama orang dan berusaha memberi manfaat kepada orang. Kenapa? Karena dalam hidupnya sudah diberikan berkah oleh Allah. Dan itu ternyata waktunya tidak lama, baru cuma maghrib sampai isya yang kurang lebih paling cuma 50 menitan, tidak sampai 1 jam. Tapi dimanfaatkan dengan baik, dimanfaatkan dengan amal soleh ibadah, maka itu akan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Apalagi waktu
ibadah itu adalah ibadah paling afdal, yaitu belajar ilmu agama. Karena sekarang banyak orang itu beribadah, tapi karena tidak didasari dengan ilmu, ibadahnya tidak sah, nggak diterima. Jadi dia merasa ibadah, tapi ternyata nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena ibadahnya tidak dengan ilmu. Baik itu yang sifatnya ibadah berkaitan dengan haram dan halalnya suatu ibadah, atau berkaitan dengan kesunahan. Makanya Imam Ibnu Ruslan dalam kitabnya Syarhul Zubat atau ilmu fikih, kalau ada ilmu Al-Sorahnya Alfiyah bin Malik, kalau fikihnya namanya Syarhul Zubat, Imam Ibnu Ruslan mengarangnya mengatakan wa kullu man bi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun daturba. Wa kullu man, dan setiap orang bi ilmi ya'malu, dia beribadah enggak pakai ilmu. Apa yang terjadi kalau ibadah enggak pakai ilmu? Amaluhu, amal soleh, ibadah kebaikan yang dilakukan mardudatun tertolak, takut bahwa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap ibadah, ternyata dia enggak ada pahalanya. Kenapa? Karena kita tidak ada ilmu, artinya ibadahnya bisa tidak sah atau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pentingnya kita belajar ilmu agama. Takutnya di kalau kita ibadah, tapi ternyata di dalam Allah tidak sah. Contohnya sholat. Kita sholat merasa setiap hari itu sholat waktu, tapi di akhirat kalau di dalam Allah kita nggak sholat sama sekali. Ternyata, contoh, ada yang wudunya nggak sah. Kalau wudunya nggak sah, sholatnya malah tidak sah. Atau di saat sholat meninggalkan rukun sholat yang dia tidak ketahui, tidak sah. Ya, oleh Allah seperti orang yang sholat atau melakukan perkara yang bisa membatalkan sholat. Dia sholat tapi tidak ada rukun, dia nggak sholat sama sekali. Inilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Termasuk di saat belajar ilmu agama ini kita ingin fokus. Jadi jangan sibuk dengan yang lainnya. Kalau di majelis seperti ini jangan sibuk, apalagi main HP, apalagi ngobrol. Berpikir pun tidak boleh. Kalau di majelis seperti sholat sama Nabi nggak boleh. Ya, kalau orang yang nggak punya ilmu kan, oh saya kan berpikir, saya kan salah makan, ini banyak terjadi. Kenapa kita pakai ilmu agama beribadahnya? Kalau di majelis taklim bapak ibu kita berpikir bersama, kenapa ada barangnya boleh menempatkan sesuatu pada tempatnya? Jadi bukan dirinya yang salah, bukan salawatnya yang salah, andanya yang tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Waktunya zikir, jangan pernah jadi agama, zikir. Waktunya salawatan. Jadi ada boleh, ada adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau boleh, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Seperti halnya contoh kita punya anak 3, satu SD, SMP, SMA. Kita masih mau belajarnya kan beda-beda. Contoh ya, SD 5.000, SMP 10.000, SMA 15.000. Kita katakan tidak adil. Tidak adil. Kenapa? Adil itu aku tidak harus sama, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Boleh kebalikannya, tidak pada tempatnya. Oleh karenanya Habib Hasan bin Abdul Asy'ari, kakaknya Habib Hasan bin Asy'ari, punya pesantren Zahrul Yaman yang namanya orang Indonesia yang dulu kita pun ternyata alumni dari pesantren Ribat Syari. Itu Habib Salim punya kakak namanya Habib Hasan. Ini Habib Hasan ini alim dan disegani, wibawanya luar biasa. Sampai dikisahkan pada beliau itu orang-orang nggak ada yang tidak sama. Wibawanya luar biasa. Jadi beliau sedang mengajar seperti ini, itu tiba-tiba ada yang berzikir. Dia dari mulutnya dengan tasbih seperti itu. Dia dengarkan kajian. Maka Hasan mengatakan Allah menciptakan kita itu cuma satu, tidak bisa dibelah menjadi dua. Artinya di saat kalian sedang belajar, terus belajar dengar. Kalau bisa, ngobrolkan buku catat, itu jauh lebih baik. Sehingga apa? Bisa kita belajar ilmu agama tempatkan pada tempatnya. Yang namanya jangan ngobrol, jangan main HP, jangan bersedekah. Zikir saja, sholawatan saja ibadah tak boleh. Bahkan aku menjawab salam itu wajib. Contoh ada orang salam, assalamualaikum. Bapak ibu menjawab berdosa. Tapi di majelis seperti ini ada orang masuk mengucapkan salam assalamualaikum, tidak wajib kita menjawabnya. Bayangkan hukum wajib
mengucapkan menjawab salam, bisa di majelis ini tidak diwajibkan untuk jawab. Kenapa? Sangat kita diminta untuk fokus benar-benar kajian. Oleh karenanya alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan Allah untuk bisa belajar di Muhammad. Semoga untuk istiqomah kita sampai akhir hayat kita tetap istiqomah di majelis taklim dan ini menjadi mukadimah kita kelak pada meninggal dunia dan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Bulan lalu kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang diwajibkan untuk mandi. Kita bahas dalam perkara ya. Nah sekarang kita bahas tentang furudul ghusl, rukun-rukunnya mandi. Jadi selain ini bagus sunnah. Jadi yang wajib kalau kita mandi janabah, mandi wajib cuma 2. Selebihnya itu sunnah. Selebihnya adalah sunnah. Baik, sekarang kita membaca tentang furudul ghusl dalam kitab Safiyatul Ghusl. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin nabiyyi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif al-imam Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami nafa'allahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa awsatihi wa wilayatihi wa akhlatihi fi dhawarihi an qad faslun furudul ghusl, rukun-rukunnya mandi. Jadi ini yang diwajibkan Pak. Artinya kalau ini tidak dikerjakan, mandi wajibnya kita nggak sah. Selebihnya itu sunnah. Ikhrari ada 2, jadi cuma 2. Jadi kalau 2 ini kita lakukan itu sudah sah. Yang lainnya itu sunnah. Apa yang pertama? Niat. Yang kedua, wa tahmimul badan, menyeluruhnya al-badan kepada semua anggota tubuh. Apa? Bil ma'i. Jadi air mengenai kepada seluruh anggota tubuh. Jadi niat yang pertama untuk mandi besar atau untuk mandi janabah atau untuk mengenai hadas besar. Yang kedua, air mengenai kepada semua anggota tubuh. Baik. Kita bahas yang pertama. Pertama, niat. Niatnya ini Ustaz, apa harus pakai bahasa Arab? Apa harus pakai bahasa Indonesia? Atau pakai bahasa Sunda? Kumaha saya? Terserah gimana maunya. Mau pakai bahasa Arab? Boleh. Mau pakai bahasa Indonesia? Boleh. Mau pakai bahasa Sunda? Boleh. Bahasa Jawa? Bebas. Yang penting garis besar yang niatnya itu adalah saya niat mandi besar, atau saya niat mandi menghilangkan hadas besar, atau saya niat mandi janabah. Itu sudah sah ya. Jadi tidak usah terlalu belibet. Ustaz kalau pakai bahasa Arab, nanti Bapak Ibu dapat pahala karena pakai bahasa Arab, karena Nabi menggunakan bahasa Arab. Nawaitul ghusla li rafi hadasin asghar. Nawaitul ghusla li rafi hadasin akbar. Ya, pakai bahasa nawaitul ghusla li rafi hadasin akbar. Repot Ustaz bahasa Arab, bahasa Sunda, kumaha terserah gimana Bapak Ibu maunya. Ya, pokoknya saya niat mandi besar atau saya niat mandi janabah. Selesai. Ya. Kapan Ustaz niatnya itu di saat air sudah mengenai kita. Bila air langsung terus kena niat di situ. Ustaz, saya sudah mandi, sudah jebur, keluar kandungan. Baru ingat tadi belum niat. Belum niat, balik lagi. Akan didasarkan apa rukunnya dan itu nih. Balik. Ustaz, insya Allah kita pengiran sama Allah. Tanya kita kurang bina ada. Terus penuhi dulu. Bagaimana Ustaz? Balik lagi. Ya. Dan perlu diingat, khususnya bagi kaum hawa yang perempuan, sampah itu gak wajib. Ustaz, udah mandi besar, ada berhubungan sama istri, lupa ke sampah, gak wajib. Pak Bu, yang ibu nih, ya.
Nggak wajib yang penting saling kedua, yang penting air mengenai pada semua anggota tubuh. Cuma biasanya kenapa pakai sampoan itu mungkin biar air lebih gampang masuk ke semua anggota tubuh, khususnya rambut-rambut yang ada di kepala. Jadi lagi tidak wajib sampoan, barangkali ibu-ibu habis berhubungan nih sama suaminya, mandi lah air sampoan, sampoannya nggak ada. Malam-malam di satu malam mau keluar takut, suami juga nggak mau keluar. Nggak usah khawatir karena sampoan tidak wajib, yang wajib mandinya. Ya, jadi jangan akar mungkin kalau sampoannya mandinya nanti aja enggak. Yang penting air mengenai pada semua tubuh. Jadi lagi harus niat. Sudah mandi di bawah jemur, barang nanti kalau saya lihat ya sudah. Anda tinggal ambil air, pasang niat. Itu yang pertama ya, salatnya namanya niat. Kemudian yang kedua adalah wata'mimul badan, menyuruhnya badan dengan air. Jadi badan ini kaku harus dikenai air semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu harus kena semuanya. Termasuk sampai para ulama fikih menjelaskan bagi mama yang gemuk. Yang gemuknya ini sampai kelihatan badan. Biasanya waktu kalau gemuk sini nih, kiri kanan ini, kita diberikan agak keluar ke dalam. Nah itu biasanya tak kena, ya, karena dia masuk dalam. Nah ini para ulama bahas itu harus masuk dalam. Ya, harus masuk ke dalam. Jadi air betul-betul harus menyeluruh kepada anggota tubuh. Kalau ternyata Ustaz saya setelah mandi, saya baru sadar, loh, kok di tangan saya ada cek, contohnya, atau benda panjang yang menjadikan air ini tidak masuk. Ya maka bagaimana? Bapak Ibu tinggal membasuh yang tidak kena air tersebut. Tidak usah diulang dari pertama. Jadi hilangkan dulu. Contoh cek, ya. Nanti menghalangi kan ada, maka ibu bapak hilangkan dulu. Sudah hilang, tinggal disiram yang air tidak kena kepada channel tersebut. Tidak usah diulang dari pertama. Ya. Kenapa? Karena keuangan terus-menerus ini tidak menjadi syarat daripada mandi besar. Jadi kalau kita habis mandi selesai, kita orang mandi lupa, mandi janabah, mandi hadas besar ini ada yang tadi basuh. Gak usah keluar dari pertama, cukup dibasuh yang lebih basuh. Jadi tidak usah kerepotan untuk mengulangi dari pertama. Baik, ini baru yang rukunnya, ya. Artinya yang lain itu sudah barangkali pada pusat, kalian harus basuh yang kanan dulu, nanti kiri, itu sunnah baru. Ya. Ini kita mungkin di kitab Bidayah Imam Ghazali dalam babul mandi besar, babul ghusl itu dia menjelaskan tentang kesunahan di saat kita mandi besar. Ya. Yang pertama, di saat kita mau mandi besar, yang pertama ambillah wadah ke tempat mandi pertama kali, basuhlah kedua tangan 3 kali. Kita mau mandi besar baru, masuk kamar mandi, itu kita basuh tangan kita ini 3 kali. Ini sunahnya ya, basuh 3 kali. Selesai, setelah 3 kali, hilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan. Ada kotoran apa? Contoh mama bekas sana, kita bersihkan dulu, ya, atau yang lain-lainnya. Pokoknya kotoran itu bersihkan. Ya, yang kedua, setelah kita membasuh tangan 3 kali, hilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan, kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat. Ketiga, sebenarnya wudu biasa, ya, niatnya biasa seperti biasa. Setelah kita berwudu, ya, yang selanjutnya adalah setelah kita berwudu, yang selanjutnya adalah kita membasuh bagian kepala kanan 3 kali. Ambil air, basuh bagian kepala, bagian kanan 3 kali. Ambil lagi. Ini sekali lagi yang sunahnya.
Kemudian setelah kita membasuh bagian kanan 3 kali, kita basuh bagian kiri 3 kali. Ya. Setelah kita basuh bagian kanan 3 kali, kemudian bagian kirinya 3 kali. Kemudian setelah itu kita berniat untuk menghilangkan hadas besar. Jadi menghilangkan hadas besar itu setelah kita membasuh 3 kali, 3 kali kanan, 3 kali kiri, baru kita kenakan air niat menghilangkan hadas besar. Kemudian siramlah air ke seluruh tubuhmu secara keseluruhan. Jadi sudah 3 kali kanan, 3 kali kiri, baru setelah kita ambil air disiramkan ke semua tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Kemudian selanjutnya selesai rambut kepalamu dan juga dengan jenggot. Di rambut ini selesai pijet-pijet lah coba saya. Nah, ini sunnah. Yang punya jenggot, jenggotnya diselesai. Ini sunnahnya. Kemudian tadi yang punya lipatan badan yang gemuk itu juga diusahakan air harus wajib masuk kepada lipatan badan tersebut. Itu kesunahan di saat kita mandi besar. Jadi sekali lagi siram air ke tangan kita 3 kali, kemudian setelah kita bersihkan kotoran yang ada, lalu setelah itu kita berwudu seperti biasa, basuh kepala bagian kanan dulu 3 kali, kepala ke bawah 3 kali, kemudian kiri dari kepala ke bawah 3 kali, lalu setelah itu kita niat untuk menghilangkan hadas besar, kenakan pada keseluruhan. Kemudian disunahkan juga dipijit-pijit bagian rambut kepala ini dan juga yang di sela-sela. Itu sunnah ya. Ustaz, kalau kita tadi kan sudah wudu, apakah diwajibkan lagi untuk wudu atau cukup dengan wudu yang tadi? Ini kadang ada salah paham di sini. Oh, kalau sudah mandi besar, gak usah wudu lagi. Karena ada kaidah kalau hadas besar terangkat, hadas kecil otomatis terangkat. Mandi besar ini Pak, itu punya hadas besar. Hadas kecilnya namanya wudu. Kalau sudah hadas besarnya hilang, otomatis hadas kecil hilang. Betul, nanti ada syaratnya. Apa syaratnya? Selama kita tidak melakukan wudu. Contoh, apa? Tidak menyentuh kemaluan. Kalau menyentuh kemaluan, maka wudunya batal, wajib wudu lagi. Tapi setelah kita wudu, kita mandi janabah, kita nggak melakukan yang namanya wudu. Kencing enggak, kentut enggak, BAB enggak. Kalau tidur nggak mungkin masa mandi sambil tidur. Ya, menyentuh kemaluan enggak, ya, bersentuhan laki perempuan juga enggak kepada istrinya. Maka selama tidak melakukan orang wudu yang ada 4 tadi, maka dia tidak perlu untuk wudu lagi. Bahkan seandainya dia nggak wudu nih, nggak wudu mandi besar aja, itu dia sudah tidak perlu wudu lagi. Kenapa? Bedanya tadi, kalau hadas besar terangkat, otomatis hadas kecil juga terangkat. Baik. Kemudian sedikit kita jelaskan tentang masuk kamar mandi. Nah, kayaknya ini juga perlu ya. Mandi yang umumnya orang masuk kamar mandi. Sunahnya, Bapak Ibu kalau kita mau masuk kamar mandi, 1 pakai sendal. Itu sunnah, makanya biasanya di rumahnya ustaz-ustaz atau para halim itu ada sendal. Apa? Biar ada sunnah. Karena masuk kamar mandi pakai sendal punya sunnah. Yang kedua, pakai penutup. Kalau lagi biasanya pakai peci, kayak kopiah. Makanya Bapak Ibu nanti akhirnya makan khususnya. Bila ada ustaz, dia ikut kamar mandi pakai kopiah, itu sunnah. Pakai penutup kepala. Kalau ada peci ustaz, cukup pakai penutup kepala, pakai anduk tutup. Itu sunnah. Ketiga, masuknya pakai kaki kiri. Kemudian
buat jin laki-laki dan juga jin perempuan. Makanya makruh kalau di kamar mandi lama-lama. Kenapa? Karena kamar mandi tempatnya syaitan, tempatnya jin. Makanya kalau di kamar mandi itu dimakruhkan nyanyi-nyanyinya ada orang nyanyi, ngobrol. Dan ada lagi dikatakan zaman sekarang nih, di kamar mandi bawa HP, main tok di HP, WhatsAppan, makruh berlama-lama di kamar mandi. Ya. Nah kemudian di kamar mandi ini Pak Bu, kita kan nanti akan melepaskan pakaian. Jin itu baru ataupun syaitan itu bisa melihat aurat kita. Nah kata para ulama, kalau kita ingin bisa buka baju, bukan kita punya pakaian itu gak kelihatan aurat kita dengan jin ataupun syaitan, kata para ulama baca doa ini. Bisa buka baju, baca doa ini. Itu syaitan jin gak bakal bisa lihat aurat kita. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Enak ya? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Itu siapa orang baca itu di saat membuka pakaian, maka syaitan dan jin yang ada di kamar mandi tidak akan bisa melihat aurat kita. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Itu dibaca ya. Baik, kemudian di saat keluar ya, pakai lagi itu penutup kepalanya, pakai lagi sendalnya, sambil pakai kaki kanan, sambil baca doanya apa? Ghufranaka sebanyak 3 kali. Ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Tapi jangan diucapkan dengan lidah, cukup di dalam hati. Jelas ya? Itu beberapa kesunahan yang kita lakukan bisa kita masuk kamar mandi dan juga keluar dari kamar mandi. Para hadirin, para hadirat yang mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan datang kita akan membahas tentang syarat-syarat sahnya wudu. Ya, kalau kemarin rukun wudu ya. Rukun wudu itu sudah ya. Sekarang nanti kita akan membahas tentang syarat sahnya wudu. Ya, apa aja syarat sahnya wudu? Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Barangkali yang menanyakan silakan. Satu pertanyaan dari jemaah laki-laki yang mewakili, satu pertanyaan dari jemaah perempuan yang mewakili. Pertanyaan bebas yang tidak harus baik tema. Wallahu a'lam bishawab. Maka ibadah yang luas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi maaf mau bertanya mengenai mandi wajib. Ada kan barangkali di bukunya buku pada panjang sama ada apa penggalannya. Apakah itu harus dibersihkan dulu apa gimana? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari jamaah yang akhwat, ibu yang mau nanya bebas pertanyaannya, tidak harus sesuai tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi maaf, mungkin ini lebih ke akhwat ya. Kan ada istilah kalau sudah melahirkan ada masa nifas selama maksimal 40 hari. Selama itu terkadang kan dirinya itu kan masuk dalam batas besar yang selama 40 hari
masih mengeluarkan darah. Terus untuk kadang perawat itu memperlihatkan rambut dan kuku. Nah itu diwajibkan atau diharuskan dikumpulkan, nanti dibasah kalau selesai dipas mandi, wajib dipas, apa bisa dibuang langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana bisa kita mandi wajib itu? Ada kuku yang menghalangi kulit ya ataupun kotoran. Kalau airnya sekiranya nggak masuk gara-gara kotoran itu, maka nggak sah. Dia wajib untuk mengusahakan air masuk atau dia potong dulu baru disiram yang di bagian tersebut. Ya. Tapi kalau kita yakin, oh ini masukin sih, nggak ada masalah. Cuma kalau kita ragu, alangkah baiknya dipotong terlebih dahulu. Oleh karenanya makruh paling tidak khilaful aula memelihara kuku panjang. Makanya saya ada apa sih memelihara kuku panjang? Maksudnya dipotong kok. Coba buka kita hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, buka kita apa lagi video-videonya, ada Ibnu Abbas, ada nggak yang mensunahkan memelihara kuku panjang? Satu aja. Satu hadis yang mensunahkan memelihara kuku panjang, tidak ada. Makruh paling kecil khilaful aula menyalahi aturan sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan tempat bersembunyinya syaitan itu di bumi apa? Panjang. Ada yang mengatakan biar enak digaruk. Emang garuk kayak kuku, tapi biasanya enak. Malah kalau kayak kuku bisa berbahaya, bisa berdarah. Belum lagi saya punya teman waktu di Dalawai yang punya panjang ini, ya. Waktu jatuh tangannya pakai kuku, masuk dalam dioperasi. Ayo, maka nggak usah kuku panjang, nggak usah gaya-gayaan. Gaya itu kalau ada Rasulnya sunnah menjalankan syiar sunut, ya tidak usah memelihara kuku panjang, ya. Coba lihat guru-guru kita, para ulama kita yang al-amilun, as-solihun, ya. Dan guru-guru kita, saya punya guru, punya panjang. Saya di dalam mondok guru pakai Abu Yazid, Al-Mahad, Sesegat bin Ali, dan punya panjang. Saya ingin maju al-Bajak Usah Biaya, tidak pernah saya punya panjang. Usah ikuti, usahanya enggak usah ikuti, usahanya itu. Tinggal ikuti apa yang lainnya. Ini usahanya rajin duha, enggak ikuti duhanya. Kuku panjangnya diikuti. Oh ini ambil yang top maka tidak usah berkeruman dengan sunnahnya dipotong. Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, apakah di saat perempuan yang nifas, apakah dia diwajibkan mengumpulkan rambut dan kudunya? Memang ada pendapat ulama yang mengatakan dikumpulkan lemah sekali. Tapi yang umumnya tidak ada untuk dikumpulkan, cuma makruh. Kalau perempuan yang haid, yang nifas, yang punya hadas besar, motong rambut dan motong kuku itu makruh saja. Ya. Tapi kalau ada ilah, ada alasan, contoh rambutnya kemudian, waduh ini kalau mau dipotong ini jadi sarangnya apa? Sarangnya tua ini, nggak apa, ya, potong rambutnya. Kuku panjang, kalau nggak dipotong ini bisa bahaya kalau itu rambutnya masuk, maka nggak apa. Kalau ada alasan itu, maka kemampuannya jadi baik, ini saja yang bisa saya sampaikan sedikit info. Jangan lupa Bapak Ibu, tanggal 8 Oktober 23 Rabiul Awal di Masjid Al-Wasilah jam 8 pagi ada acara maulid. Yang insya Allah di Masjid Al-Wasilah ada 2 acara besar, 2 event besar maulid dan jaraknya 5 bulan. Ya, yang maulid ini nanti tanggal 8 Oktober hari Ahad jam 8 pagi 23 Rabiul Awal di Majelis Al-Wasilah. Yang akan berceramah, yang akan mengisi acara insya Allah Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad dari Bogor, pengasuh pondok pesantren Darul Ilmi wa Dakwah. Kalau Bapak Ibu sudah lihat media sosial, saya tidak asing nama beliau karena di medianya aktif. Ya, saya harap nanti di setiap pimpinan sudah saya suarakan di Padarek tadi sore juga. Kalau di Masjid Al-Istiqomah DKM-nya nanti jadi koordinator menyiapkan kendaraan. Tolong sekali lagi menyiapkan kendaraan biar nanti nggak ada ibu-ibu yang komplain. Tahun kemarin itu ada yang komplain, kita ingin berangkat mobil yang kaya, DKM-nya bikin baru Habib tidak menyiapkan.
Ini saya sudah suarakan ke semua peminat wajib punya kendaraan. Nanti tinggal didata. Contoh, ibu-ibu sudah ada satu angkot berapa orang? 10 orang. Bolak-balik untuk Windows Haji berapa? Ini contoh ya. 100.000 tinggal bagi 10 orang, berarti 10 ribuan. Ya, sekali lagi, jangan tolong. Ini di Masjid Istiqomah di gerbang. Tolong nanti disediakan dari sekarang ini masih ada 2 bulan ya. Jadi ini bulan depan sudah mulai didata. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Barang lebih yang